Anak-anak SMA itu kalau ditanya potensimu apa, bakatmu apa, mereka pasti eh, bingung menjawabnya. Atau sebagian besar anak-anak yang mau kuliah itu pasti bingung mau milih jurusan apa, itu bingung. Termasuk kenapa kok terus akhirnya kita dipimpin oleh para pejabat yang korupsi, ya karena memang mau tidak mau Tuhannya adalah uang. Jadi era Dajjal itu ketika umat manusia hanya fokus pada satu, yaitu uang. Oke Pak, saya ingin bertanya. Menurut data Polsat, ada sekitar 1 juta lebih lulusan mahasiswa yang menganggur di Indonesia ini. Nah, menurut Bapak, sebenarnya akar dari masalah itu tuh apa sih? Apakah pada saat dia di kampus? Apakah saat dia SD sampai SMA? Atau pola asuhnya waktu kecil? Menurut pandangan Bapak sendiri, apakah ada solusi dari masalah ini? Kok dari ketiga pilihan tadi hanya ada 3 dan tidak menyebut faktor negara? Jadi kalau ada pengangguran itu kan hubungannya dengan mereka terus akhirnya tidak punya uang dan terus akhirnya mereka dianggap miskin. Kalau terus yang disalahkan adalah hanya kampus, orang tua, sekolah, lingkungan, terus negara peran terhadap rakyatnya apa? Yang pertama harus dituntut adalah peran negara, karena kita punya hak untuk mendapatkan pekerjaan di negara ini kan. Catatan World Bank tahun 2025, Indonesia menduduki peringkat kedua rakyat termiskin di dunia. Bayangkan, meskipun itu nanti datanya akan berbeda dengan Badan Pusat Statistik di Indonesia, tetapi itu jelas menjadi cerminan yang sangat menampar bagi kita, menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah dan negara, bahwa faktor pengangguran itu bukan lain, jawabannya adalah yang harus bertanggung jawab adalah negara. Jadi negara harus benar-benar hadir. Bagaimana caranya kita tidak mau tahu. Jadi kalau kitanya solusi, terus kaitannya dengan 3 pilihan yang kamu sodorkan tadi, bahwa kampus yang salah, terus sekolah dari TK sampai SMA yang salah, atau lingkungan keluarga yang salah. Solusinya adalah begini, kita mundur dulu sedikit ke belakang, bahwa dari kecil, dari TK sampai SMA, itu kita tidak pernah dikenalkan dengan istilah potensi. Sekarang kalau kita survei sedikit-sedikit, kecil-kecilan gitu ya, kepada lingkungan sekitar kita misalnya, anak-anak SMA itu kalau ditanya potensimu apa, bakatmu apa, mereka pasti bingung menjawabnya. Dan ada begini, ada istilahnya, ada pembatasan istilah, bahwa yang dinamakan minat dan bakat itu di sekolahan itu seringkali dibatasi dengan olahraga. Misalnya ekstrakurikuler di sekolah itu dibatasi hanya olahraga. Kalau anak laki-laki sepak bola, bola voli, dan sebagainya. Kalau perempuan ekstrakurikulernya itu menari, menyanyi, dan sebagainya itu. Jadi apakah tidak ada potensinya membuat robot gitu misalnya? Apakah tidak ada potensinya membuat rumah gitu misalnya? Kan nggak ada. Jadi kalau terus solusinya apa? Yaitu tadi, ketiga pilihan yang kamu sodorkan tadi. Keluarga dari kecil harus menanamkan potensi. Jadi anak dididik sesuai dengan bakat potensinya, atau dalam terma Islam disebut fitrah. Tuh. Oleh karena
anak sudah diketahui fitrahnya apa, potensinya apa, bakatnya apa, orang tua menyekolahkan anak berdasarkan kebutuhan anak itu tadi. Kalau anaknya berbakat di bidang apa, maka itu menentukan kebijakan orang tua dalam hal memilih sekolah. Sekolahnya yang harus membuat anak itu berkembang sesuai dengan fitrahnya. Permasalahannya adalah tidak banyak sekolah di Indonesia ini yang menyediakan kebutuhan anak untuk berkembang sesuai dengan fitrahnya. Semuanya dinilai rata, meskipun sudah ada kurikulum Merdeka Belajar, tapi faktanya itu tidak mengubah apa-apa. Tidak terus lantas potensi anak-anak ini terfasilitasi. Tidak, faktanya kita harus katakan tegas, tidak. Bahkan kalau kita bicara di sekolah kejuruan gitu ya, yang vokasi, yang dia berbasis dengan keahlian, anak-anak yang masuk ke sekolah vokasi itu bukan karena mereka ingin belajar sesuatu yang lebih spesifik, karena mereka merasa ahli di bidang itu, tetapi memang karena mereka nggak dapat sekolah. That's it. Itu. Ini menjadi masalah. Kalau lantas mereka menganggur, ya wajar-wajar aja. Terus, misalnya lanjut ke kampus. Karena memang mereka juga ke kampus itu juga hanya ikutan teman-temannya. Kalau mereka milih jurusan itu juga karena hanya ikut-ikutan temannya. Pasti hampir atau sebagian besar anak-anak yang mau kuliah itu pasti bingung mau milih jurusan apa, itu bingung. Karena memang mereka dari kecil tidak tahu potensinya apa. Jadi ketika mereka milih jurusan di kampus, yang notabene di kampus itu jurusannya sudah tersedia dengan banyak, mereka tetap bingung. Bukan salah kampusnya yang menyediakan jurusan-jurusan itu, tapi memang mereka hanya asal-asalan milih jurusan. Ketika mereka kuliah, ya akhirnya mereka nggak dapat apa-apa. Ketika mereka lulus, nganggur. Kalau kampus harus berperan besar dalam bagaimana mendorong lulusannya agar mereka tidak menganggur, mungkin saja. Artinya peran kampus juga harus besar, bahwa mereka juga harus bekerja sama dengan banyak industri misalnya, atau yang kedua kurikulum di kampus juga harus disesuaikan agar mahasiswa setelah lulus kuliah itu mereka bisa bekerja di industri formal, atau setidaknya mereka bisa bisnis sendiri atau bekerja di sektor informal. Pengangguran 1 juta itu juga mungkin salah hitungnya. Mungkin yang dihitung mereka tidak bekerja di sektor formal. Sektor formal itu ya kerja di kantor, jadi PNS atau dan sebagainya. Kalau mereka lulus kuliah terus akhirnya mereka gagal ST, kan mereka juga tetap bekerja. Tapi kan itu juga mungkin tidak dihitung dalam hitung-hitungan data pengangguran 1 juta itu toh. Tapi saya yakin rakyat Indonesia itu kuat. Meskipun negara tidak hadir seperti ini, meskipun mereka itu hidup di tanah yang tandus seperti ini, meskipun mereka ini hidup dengan fasilitas yang seadanya, tetapi mereka tetap survive kok faktanya. Bahkan mereka itu dijajah, kita ini dijajah 350 tahun juga tidak punah toh. Saya pikir itu sih jawabannya, bahwa negara harus hadir, terus orang tua juga harus sudah punya roadmap bahwa anaknya itu besok mau jadi apa. Nah, ini mungkin bisa jadi kita bahas dalam pembahasan selanjutnya, bahwa membuat roadmap untuk anak ini juga tidak hanya asal-asalan, karena seringkali hari ini justru kehadiran orang tua untuk membentuk anaknya di masa depan yang besok itu justru menjadi bumerang bagi anak. Justru orang tua membunuh anak karena hanya menjadi korban ambisi orang tuanya sendiri. Itu sih, Mas. Nah, emangnya negara nggak sadar ya kalau banyak anak sekolah itu sebenarnya bingung mau jadi apa. Pengangguran naik, tapi sistem belajar tetap gitu-gitu aja.
Nah pertanyaannya, sebenarnya itu kelalaian, sebuah kelalaian atau memang sengaja gitu dibiarin biar mereka itu kayak gitu aja gitu. Sebenarnya mungkin menurut keyakinan saya, negara itu memang lalai. Lalai itu berarti dia tidak hanya sekedar lupa, tapi mereka memang tidak sadar bahwa kita itu diurus atau kita itu banyak sekali hidup di tempat yang tidak tepat. Lawang negara saja diurus oleh orang yang tidak tepat kok. Berarti kan memang kita itu tidak hidup sesuai dengan fitrah kita. Katakanlah orang yang sebenarnya dia itu tidak punya potensi atau tidak punya bakat atau tidak punya fitrah memimpin atau hidup jadi bekerja di DPR misalnya. Tapi karena mereka punya uang, mereka akhirnya bisa jadi DPR. Bukan berarti mereka bakat aslinya. Atau memang potensinya itu misalnya. Jadi potensi itu kan hubungannya dengan mengurus sesuatu oleh orang yang tepat sehingga kita jadi maksimal kan, jadi optimal. Sesuatu itu kalau diurus oleh orang yang tepat itu kan jadi optimal. Nah, negara ini aja diurus oleh hasil pendidikan yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ya hasilnya tetap akan menjadi lingkaran setan, Mas. Mungkin menteri pendidikannya aja tuh nggak berpotensi di bidang pendidikan, atau mungkin menteri pendidikannya aja tuh bisa aja bukan orang pendidikan dan tidak berbakat jadi pendidik, atau tidak dilahirkan fitrahnya menjadi pendidik. Oh, itu kan fatal. Bisa aja tuh seperti itu. Dan itu mungkin sekali terjadi di Indonesia. Bahwa kita tuh dipimpin oleh orang yang tidak memiliki kompetensi yang tepat. Kata Prof Bagus Mulyadi itu kan bahkan inkompeten itu lebih membahayakan dibanding kejahatan, lebih bisa membunuh. Kebodohan itu bisa lebih membunuh banyak orang dibanding kejahatan yang lain. Ya memang betul lalai. Kalau menurut saya bahasanya memang lalai. Jadi memang ya karena kita diurus orang yang tidak tepat gitu aja. Mereka tidak kompeten mengurus sesuatu, ya akhirnya tidak jadi lingkaran setan, Mas. Tidak maksimal dan jadi lingkaran setan. Kalaupun sekarang anak-anak bingung di usia SMA untuk memilih jurusan, ya karena memang mereka juga diurus oleh orang yang bingung. Jadi sama-sama bingung di negara yang bingung. Itu sih, Mas. Oke. Tanya terakhir, Pak. Kalau sejak awal sekolah itu dibuat untuk industri dan pekerjaan, apakah tujuannya memang benar-benar mendidik manusia, nah, atau hanya menyiapkan orang agar patuh untuk bekerja? Semenjak 500 tahun terakhir memang seperti itu, Mas. Memang manusia didesain untuk menjadi pekerja. Dan lingkungannya juga disiapkan untuk manusia itu mau tidak mau harus mencari uang dan melakukan apapun untuk mencari uang. Jadi kenapa kok orang tua abai dengan potensi anak itu kan karena itu tadi. Karena semenjak 500 tahun terakhir itu sebagian besar manusia itu orientasinya hanya uang. Jadi begitu anak lahir, anak sekolah, terus selesai sekolah, ya yang penting kerja, apapun. Mau sesuai dengan jurusannya atau mau tidak sesuai dengan potensinya, yang penting kerja. Di mana? Di pabrik-pabrik itu. Ya jelas ini adalah sistem pendidikan yang dilakukan atau yang dibuat oleh Rockefeller. Jadi kita bisa bicara itu semua. Tapi saya mau ambil dari sudut pandang ini bahwa semenjak sirna ilang kertaning bumi, atau ketika bumi bagian selatan ini mulai redup, yang waktu itu dipimpin oleh Majapahit, di utara bumi bagian utara itu mengalami yang namanya era pencerahan.
era pencerahan ini menghasilkan yang namanya revolusi industri. Dalam hanya 200 tahun setelah masa pencerahan itu, manusia itu menjadi sakti, Mas, dalam tanda petik, bahwa banyak penemuan yang terjadi, dari mobil pertama, tank pertama, pesawat terbang pertama. Sebelum itu kan tidak ada. Di era Majapahit tidak ada penemuan pesawat terbang. Tapi setelah era pencerahan itu, revolusi industri ini menghasilkan teknologi yang sangat maju. Nah, di sisi lain ini menimbulkan motivasi bagi umat manusia untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, apapun itu dilakukan. Termasuk kenapa kok terus akhirnya kita dipimpin oleh para pejabat yang korupsi, ya karena memang mau tidak mau Tuhannya adalah uang. Harus menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Rakyatnya juga begitu. Mau sekolah tidak sesuai dengan potensinya, yang penting besok kerja dapat uang, selesai. Jadi tidak ada lagi saya harus menemukan siapa saya, menemukan siapa diri saya, keahlian saya apa, terus akhirnya saya bisa membuat apa gitu, menciptakan kreativitas, membuat sebuah komputer canggih, membuat pesawat terbang, membuat tank, membuat laptop, atau membuat apa gitu ya, versi Indonesia sendiri. Nggak ada pikiran seperti itu, nggak ada, karena memang nggak ada uangnya juga, karena uangnya sudah dihabiskan oleh orang-orang yang pengen uang. Jadi muternya itu cuma soal uang semenjak 500 tahun terakhir ini, Mas. Semenjak Sirno Ilang Kertaning Bumi itu, yang erat kaitannya dengan munculnya era pencerahan. Kalau saya berani mengatakan bahwa sebenarnya Dajjal itu ya semenjak 500 tahun terakhir ini. Jadi era Dajjal itu ketika umat manusia hanya fokus pada satu, yaitu uang. Jadi ya kita bisa bicarakan, kita bisa diskusi bersama soal bahwa Dajjal itu sudah muncul atau baru besok munculnya. Tapi saya meyakini bahwa Dajjal itu memang sudah muncul sejak Sirno Ilang Kertaning Bumi itu, Mas. Itu sih, Mas.